Backward law, terlalu mengejar kesempurnaan akan menghancurkanmu. Guys, pernah nggak sih lo ngerasa masih ada yang kurang dalam hidup lo? Meskipun banyak orang yang bilang kalau hidup lo udah hampir sempurna. Bahkan bisa dibilang lo udah bisa dapetin semua yang lo mau. Tapi lo masih tetap aja ngejar sesuatu yang belum bisa lo miliki. Kayak gak pernah puas aja gitu. Gue jadi mikir, kenapa ya? Manusia itu selalu ngerasa kurang dan selalu nyari sesuatu buat ngisi kekurangan itu. Dan mungkin di antara lo juga jadi bertanya-tanya, gimana caranya ya biar kita nggak terjebak dengan pemikiran kayak gitu dan bisa hidup lebih tenang? Nah, seorang filsuf bernama Alan Watts ngejelasin sebuah teori bernama backward law, alias hukum kebalikan. Simpelnya segini, ini adalah sebuah gagasan di mana semakin lo ngejar sesuatu, maka akan semakin besar juga kekecewaan yang bakal lo dapetin cepat atau lambat. Nah, di video ini gue bakal ngebahas lebih jauh mengenai backward law dan gimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Well, kenapa sih kita masih nyari sesuatu yang sebenarnya udah kita miliki? Nah, menurut Alan Watts, ada dua alasan kenapa kita bisa berpikir kayak gitu. Yang pertama, karena kita nggak bisa mendefinisikan atau menjelaskan apa yang kita cari. Yang kedua, kita nggak bisa memahami diri kita sendiri. Karena pada dasarnya, kita emang nggak akan bisa memahami siapa diri kita sebenarnya. Nah, ada 10 hal yang jadi poin penting dalam backward law ini. Antara lain, 1. Kontrol. Kita akan ngerasa semakin nggak berdaya kalau kita semakin berusaha mengendalikan perasaan dan dorongan hati kita. Kehidupan emosional kita bakal sering kacau dan nggak terkendali. Dan keinginan kita buat mengendalikannya malah akan memperburuk masalah. Tapi di sisi lain, semakin kita menerima emosi dan impuls kita, maka akan semakin baik juga kita mengendalikan dan memprosesnya. 2. Freedom atau kebebasan. Dalam beberapa hal, keinginan kita yang konstan buat lebih banyak meraih kebebasan, ironisnya malah justru membatasi kita. Dengan kata lain, kita hanya bisa benar-benar menjalankan kebebasan kita dengan cara membatasi diri kita sendiri, yaitu dengan memilih dan berkomitmen pada hal-hal tertentu dalam hidup. Yang ketiga, happiness atau kebahagiaan. Kita bakal jadi kurang bahagia ketika kita mencoba buat bahagia. Sedangkan kalau kita bisa menerima ketidakpuasan, justru malah bikin kita bahagia. Yang keempat, security atau keamanan. Terlalu berusaha membuat diri kita ngerasa seaman mungkin, justru hanya akan menambah rasa nggak aman buat kita sendiri. Tapi kalau kita ngerasa nyaman dengan ketidakpastian, sebaliknya kita malah bisa ngerasa aman. 5. Love atau cinta. Semakin kita berusaha membuat orang lain mencintai dan menerima kita, maka akan semakin sedikit cinta dan penerimaan yang kita miliki untuk diri sendiri. 6. Respect atau rasa hormat. Semakin kita mengharapkan orang lain untuk menghormati kita, maka akan semakin kecil mereka akan menghormati kita. Tapi, semakin kita menghormati orang lain, maka kita akan semakin dihormati oleh mereka. 7. Trust atau kepercayaan. Semakin kita membujuk orang lain untuk percaya pada kita, semakin kecil kemungkinan mereka untuk melakukannya. Tapi, semakin kita percaya pada orang lain, mereka pun akan semakin percaya pada kita. 8. Confidence atau kepercayaan diri. Semakin kita berusaha percaya diri, semakin besar juga rasa ketidaknyamanan dan kecemasan yang muncul. Kita justru akan ngerasa lebih nyaman kalau kita bisa menerima kekurangan kita. 9. Change atau perubahan. Semakin kita berusaha keras, bahkan sampai putus asa buat ngubah diri kita sendiri, maka kita akan selalu ngerasa nggak mampu. Tapi semakin kita menerima diri sendiri, kita akan semakin tumbuh dan berkembang. Karena kita bisa ngelakuin apapun yang menurut kita keren. Dan yang terakhir, meaning atau arti. Kita malah jadi terobsesi dan berpikir dangkal saat kita berusaha mencari makna dan tujuan hidup yang lebih dalam. Tapi, semakin kita mencoba membuat perbedaan dari kehidupan orang lain, maka akan semakin besar pengaruh yang bisa kita dapatkan. Dari teori backward law yang digagas oleh Alan Watts ini, kita bisa belajar 3 hal penting. Antara lain, 1. Menikmati hidup hari ini. Dalam buku The Wisdom of Insecurity, yang juga ditulis oleh beliau, dikatakan bahwa salah satu hal yang bisa bikin kita selalu ngerasa overthinking adalah karena kita terlalu memikirkan masa depan.
Sebenarnya sih nggak ada yang salah kalau kita mikirin masa depan. Tapi, pemikiran berlebihan tentang masa depan yang belum pasti malah bisa bikin kita nggak happy. Yang ada, kita malah ngerasa cemas karena terlalu sibuk mikirin hal-hal yang belum pasti. Nah, menurut Alan Watts lagi, hidup itu ibarat sungai berarus deras. Guncangan arus bakal terus ada. Dan satu-satunya hal yang bisa lo lakuin adalah menikmati guncangan-guncangan itu. Sekalipun lo berusaha berenang ngelawan arus, itu hanya bikin lo tenggelam. Jadi daripada mikirin masa depan yang belum pasti, mending lo nikmatin aja apa yang ada saat ini. Yang kedua, sedih dan bahagia ada di satu paket yang sama. Gue beneran setuju sih. Kalau lo ingin bahagia, maka lo juga harus siap buat sedih. Please, gak ada yang namanya orang sukses tapi gak ngelakuin usaha yang keras buat mewujudkannya. Nah, Alan Watts ini ngajarin kita buat memisahkan hal yang positif dan negatif. Anggap aja kebahagiaan dan kesedihan adalah fase yang sama-sama penting buat dijalani. Jadi, kalau lo berusaha menghilangkan salah satunya, ini bisa bikin lo semakin cemas dan malah jadi overthinking. Dan yang ketiga, menghindari konsumtif yang berlebihan. Perilaku konsumtif alias suka belanja atau hedon sebenarnya nggak bisa bikin lo lebih bahagia. Kebahagiaan yang lo dapetin dari sebuah produk yang lo beli biasanya nggak akan bertahan lama. Karena biasanya, keinginan lo akan terus tumbuh, yang akhirnya pikiran lo nggak akan berhenti hanya dengan membeli satu produk aja. Misalnya aja lo udah punya smartphone jadul yang sebenarnya masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi lo akan berpikir bahwa punya smartphone yang lebih canggih bakal bikin lo senang. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu, lo akhirnya maksain beli HP baru. Dan ternyata punya HP baru juga bikin lo mikir buat beli segala macam jenis aksesorisnya. Jadi, semakin banyak barang yang lo beli, semakin banyak juga masalah yang akan muncul. Ujung-ujungnya, lo akan berubah jadi orang yang konsumtif. Kesimpulannya, konsumtif itu cuma memberikan lo kebahagiaan yang semu. So, lebih baik syukuri aja apa yang udah lo punya. Oh ya, gue mau tanya nih sama kalian. Sepakat gak sih kalau gue bilang, pada akhirnya hidup itu akan selalu memiliki konflik. Artinya, kita akan selalu nemuin banyak pilihan hidup yang akhirnya justru mempertanyakan prinsip hidup yang udah kita pegang. Gimana? Setuju gak? Well, semoga aja satu pandangan hidup dari Alan Watts ini bisa lo jadiin acuan dan bisa lo aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang gue bahas di video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye!